Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi semuanya. Saya Eko Putra Ramadan dengan NIM 35 2022-023. Saya dari kelompok 6. Kami membahas isu mengenai bahaya phishing. Kenapa kami mengambil isu ini? Apa yang melatar belakangi terjadinya isu mengenai bahaya phishing ini adalah mengenai maraknya banyak kasus penipuan yang memanfaatkan media-media sosial seperti WA ataupun Facebook dan lain sebagainya untuk menipu seseorang dengan melakukan phishing. Phishing adalah sesuatu cara untuk menipu seseorang untuk mendapatkan data diri untuk dilakukan kejahatan. Nah, phishing sendiri dari kata phishing yang artinya memancing. Jadi cara bekerjanya adalah dengan memancing orang-orang agar melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, dan sang korban akan memberikan data diri secara tidak sadar pada mereka. Nah, data diri yang didapatkan oleh pelaku ini dapat dimanfaatkan pelaku untuk hal-hal yang buruk seperti menguras m-banking atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus lainnya. Perilaku phishing ini digunakan untuk menipu orang-orang yang targetnya itu adalah mereka-mereka yang tidak paham teknologi, apalagi dengan orang-orang tua yang agak gaptek terhadap teknologi. Mereka ini menjadi sasaran empuk oleh para pelaku phishing ini. Jadi para pelaku ini menggunakan aplikasi seperti WA. Mereka mengirimkan suatu APK ataupun link. Nah, jika menggunakan APK ini, apabila secara tidak sengaja akan diklik oleh korban, maka saat APK tersebut terinstall dalam handphone ataupun PC, itu akan menyebabkan virus dan menghack beberapa data-data yang ada pada perangkat sang korban. Apabila melewati link sendiri, itu akan menuju ke sebuah website yang tampaknya dibuat hampir persis seperti website aslinya. Dan apabila ketika sang korban memasukkan beberapa username ataupun password, itu akan langsung terkirim ke pelaku, dan sang pelaku dapat menggunakan ini, memanfaatkan ini demi keuntungannya secara pribadi. Selain itu juga, selain WA biasanya ada media sosial lainnya, bahkan dari SMS juga bisa. Aplikasi seperti Facebook, Twitter, pun Instagram pun tidak akan luput. Dengan adanya isu yang kami angkat mengenai bahaya phishing ini, kami bertujuan agar dapat sedikit mengedukasi kepada masyarakat luas tentang bahaya phishing. Semoga saja kedepannya tidak akan terjadi kasus-kasus penipuan seperti phishing ini, ataupun kasus-kasus yang terkaitan tentang kejahatan cyber lainnya. Ya, dari materi yang kita bahas melalui bahaya phishing, kami menggunakan teori dari salah satu tokoh postmodern, yaitu adalah Paul Virilio, yang bagaimana dia mengemukakan tentang konsep dromologi, yang dimana percepatan teknologi yang semakin maju dari zaman ke zaman yang tidak dapat terbendung lagi, ya.
Jadi maksud kita mengaitkan dengan teori dari dromologinya Porfirio tentang percepatan teknologi mengenai phishing, ya ini bagaimana sebuah teknologi yang sudah semakin maju yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang yang paham akan teknologi dan memahami akan seluk-beluk teknologi untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk yang membantu mereka. Tapi dalam konteks phishing ini tentunya alat yang membantu dalam konteks yang buruk atau dengan melakukan tindak kejahatan. Dan ini juga sebetulnya tidak dibenarkan. Tapi kami mengkaji melalui teori ini, teori dromologi Porfirio, bahwa sebetulnya dalam dunia modern, terutama postmodern ini, dinilai bahwa orang yang memenangkan sebuah pengetahuan mengenai ilmu teknologi atau paham akan teknologi, mereka yang dapat memenangkan sebuah pertarungan di dunia modern ini. Karena di dunia modern dinilai sudah serba teknologi. Apa saja yang apapun yang dilakukan melalui teknologi. Jadi teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan dunia modern. Jadi siapapun yang mampu menguasai pengetahuan tentang teknologi atau paham akan teknologi, mereka adalah orang-orang yang berhasil di dunia modern. Dari teori tersebut dikatakan seperti itu. Jadi orang yang mengetahui teknologi yang dan dikaitkan dengan materi kita yang phishing ini, jadi mereka tuh merupakan salah satu orang yang paham akan teknologi. Cuma mereka menggunakannya dalam tindak yang negatif, yaitu digunakan untuk tindak kejahatan. Seperti itu. Kesimpulan dari bahayanya phishing adalah kita tahu bahwa phishing merupakan ancaman siber yang sangat serius di era digital saat ini. Teknik penipuan ini memiliki potensi bahaya yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Dampaknya dapat meluas dari kerugian finansial langsung hingga konsekuensi jangka panjang seperti pencurian identitas dan kerusakan reputasi. Serangan phishing tidak hanya mengancam keamanan data pribadi dan keuangan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi serangan siber yang lebih kompleks. Mengingat kemampuan penyerangan yang terus berkembang dalam menciptakan tipuan yang semakin canggih dan meyakinkan, phishing tetap menjadi salah satu risiko keamanan siber paling mendesak. Oleh karena itu, kewaspadaan yang tinggi, edukasi yang berkelanjutan, dan penerapan langkah-langkah keamanan yang komprehensif menjadi salah satu yang sangat penting dalam melindungi diri dan organisasi dari ancaman phishing yang terus berevolusi sampai saat ini. Solusi untuk menghadapi bahaya phishing diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan beberapa elemen kunci. Fondasi utamanya adalah edukasi pengguna yang intensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan pelatihan mendalam tentang cara mengenali tanda-tanda phishing seperti email mencurigakan atau situs web palsu, serta langkah yang harus diambil ketika menghadapi potensi ancaman. Bersama dengan edukasi, penerapan teknologi keamanan canggih menjadi sangat penting untuk mengatasi bahayanya phishing. Ada dua cara untuk menghadapi bahayanya phishing, yaitu jangan mudah tergoda. Penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan seringkali merupakan jebakan phishing yang sering kita temui. Selalu periksa kredibilitas informasi dan perusahaan sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu jaga kerahasiaan data. Jangan pernah membagikan informasi pribadi atau sensitif kepada pihak yang tidak dikenal ataupun melalui platform-platform